Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, selamat siang. Semangat ya. Semoga kita selalu berbahagia. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kaum muslimin dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang saat ini. Tidak lupa juga kepada dosen pengampu mata kuliah Fikih Mawaris Pak Hikmatullah SHI MSY dan rekan-rekan semua yang berbahagia tentunya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Oh iya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota saya di kelompok 7 ini. Ada saya, Oka Erlangga dengan NIM 20113183 selaku moderator. Ada Lia Amelia dengan NIM 20113190 selaku pemateri 2, dan ada Anija dengan NIM 2011309195 selaku pemateri 1 yang akan membawa materi tentang Aul kali ini. Sebelumnya izinkan saya untuk membahas apa saja sih daftar isi dari pembahasan atau presentasi yang ada di PowerPoint kali ini. Yang pertama ada pengertian Aul. Yang kedua ada latar belakang terjadinya Aul. Kemudian yang ketiga ada pembagian yang tidak dapat dilakukan, dan pembahasan yang terakhir yaitu pembagian yang dapat dilakukan. Semua pembahasan ini akan dibawa langsung oleh Anija dan juga Lia Amelia. Oke, baik. Kepada saudari Anija selaku pemateri 1 dipersilahkan. Izin memperkenalkan diri, nama Anija dengan NIM 201130195. Pengertian al-aul. Pengertian al-aul secara harfiah, aul artinya bertambah atau meningkat. Dikatakan aul karena dalam praktek pembagian warisan, angka asal masalah harus ditingkatkan atau dinaikkan sebesar angka bagian yang diterima oleh ahli waris yang ada. Langkah ini diambil karena apabila pembagian warisan diselesaikan menurut ketentuan baku secara semestinya, maka akan terjadi kekurangan harta. Al-aul adalah bertambahnya pembagian atau jumlah bagian fard, sehingga menyebabkan berkurangnya bagian para ahli waris. Hal ini disebabkan banyaknya ashabul furud, sedangkan jumlah seluruh bagiannya telah melebihi nilai 1, sehingga di antara ashabul furud tersebut ada yang belum menerima bagian yang semestinya. Maka dalam keadaan seperti ini, kita harus menaikkan atau menambah pembagiannya sehingga seluruh harta waris dapat mencukupi jumlah ashabul furud yang ada. Meskipun akhirnya bagian mereka menjadi berkurang, aul dapat terjadi karena berkurangnya beberapa ahli waris zu fardin yang masing-masing mendapatkan prioritas, sehingga bagian atau pendapatan dari masing-masing mereka menjadi berkurang, tetapi asal masalahnya menjadi besar. Terjadinya masalah aul adalah apabila terjadi angka pembilangan lebih besar dari angka penyebut, misalnya 8/6, sedangkan biasanya harta selalu dibagi dengan penyebutnya. Namun apabila hal ini dilakukan, akan terjadi kesengajaan pendapatan dan sekaligus menimbulkan persoalan, yaitu siapa yang lebih diutamakan dari para ahli waris tersebut. Pada tiap-tiap masalah yang terdapat aul, dibiarkan asal masalahnya sesudah diketahui bagian-bagian para waris dan dijadikan jumlah saham-saham mereka sebagai asal masalah yang baru.
serta dibagikan harta peninggalan atas jumlah saham, karena sudah diketahui kadar suatu saham dari saham-saham itu dan dijadikan kadar suatu saham itu dengan jalan aul kepada bilangan saham masing-masing waris. Dengan demikian, dapatlah kita mengetahui apa yang berhak diterima oleh masing-masing mereka. Kita mengetahui bahwasannya asal-asal masalah adalah 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Misalnya, bagian seorang suami yang semestinya mendapat 1/2 dapat berubah menjadi 1/3 dalam keadaan tertentu, seperti bila pembaginya dinaikkan dari 6 menjadi 9. Maka dalam hal ini seorang suami mestinya mendapat bagian 3/6 atau 1/2 hanya memperoleh 3/9 atau 1/3. Begitu halnya dengan ashabul furud yang lain. Bagian mereka dapat berkurang manakala pembagiannya naik atau bertambah. Untuk mencapai pembagian yang adil, maka pembagian harta didasarkan kepada angka pembilang atau aul dan penyebutnya AM. Dalam hal ini tidak dipergunakan sama sekali. Khusus pertama, seorang istri meninggal dan meninggalkan ahli waris. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Suami mendapatkan bagian 1/2, ibu mendapat bagian 1/6, saudara perempuan seibu mendapatkan bagian 1/2, saudara perempuan sebapak mendapatkan bagian 1/6. Dalam kasus ini, terlihat bahwa pembilang lebih besar daripada penyebut, yaitu pembilang 8 sedangkan penyebut 6, atau 8/6. Kemudian masing-masing ahli waris pendapatannya berkurang dari porsi yang semestinya diterima, yaitu suami harusnya mendapatkan 3/6 akan tetapi menjadi 3/8. Ibu harusnya 1/6 akan tetapi menjadi 1/8. Saudara perempuan seibu harusnya 3/6 akan tetapi menjadi 3/8. Saudara perempuan sebapak harusnya 1/6 akan tetapi menjadi 1/8. Namun demikian, pengurangan pendapatan masing-masing ahli waris tersebut tetap proporsional sehingga dipandang lebih adil daripada jika dikerjakan seperti biasa. Seperti itu akan ada ahli waris yang dirugikan yang diuntungkan. Keterangan: suami mendapatkan 1/2 bagian karena tidak ada anak dan cucu. Ibu mendapatkan 1/6 bagian karena saudara lebih dari satu orang. Saudara perempuan seibu sebapak mendapatkan 1/2 karena hanya satu orang. Saudara perempuan sebapak mendapatkan 1/6 karena mewaris bersama dengan satu orang saudara perempuan seibu sebapak. Contoh kasus kedua, seseorang meninggal dunia, harta warisnya sebesar 60 juta ribu rupiah. Ahli warisnya terdiri dari istri, ibu, 2 saudara perempuan sekandung, dan saudara seibu. Bagian masing-masing adalah, jika diselesaikan dengan apa adanya, istri mendapatkan 1/4 bagian, ibu mendapatkan 1/6 bagian, 2 saudara perempuan sekandung mendapatkan 2/3, saudara seibu mendapatkan 1/6. Asal masalah diaulkan dari 12 menjadi 15 karena tidak diaulkan akan terjadi kekurangan harta sebesar 15 juta ribu rupiah. Jika diselesaikan dengan cara aul, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut. Istri mendapatkan 1/4 bagian, ibu mendapatkan 1/6 bagian, 2 saudara perempuan sekandung mendapatkan 2/3 bagian, saudara seibu mendapatkan 1/6 bagian. Asal masalah diaulkan dari 12 menjadi 15, karena jika tidak diaulkan akan terjadi kekurangan harta sebesar 15 juta ribu rupiah. Belakang terjadinya aul pada masa Rasulullah SAW sampai masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq,
kasus aul tidak pernah terjadi. Masalah aul pertama kali muncul pada masa Khalifah Umar bin Khattab RA. Ibnu Abbas berkata, orang yang pertama kali menambahkan pembagi, yakni aul, adalah Umar bin Khattab. Dalam hal itu, ia lakukan ketika fard yang harus diberikan kepada ahli waris bertambah banyak. Riwayat terjadinya adalah seorang wanita wafat meninggalkan suami dan 2 orang saudara perempuan sekandung. Yang masyhur dalam ilmu faraid, bagian yang mesti diterima suami adalah 1/2, sedangkan bagian 2 saudara perempuan sekandung 2/3. Dengan demikian berarti pembilangnya melebihi pembagiannya, karena 1/2 ditambah 2/3 sama dengan 7/6. Namun demikian suami tersebut tetap menuntut haknya untuk menerima setengah dari harta waris yang ditinggalkan istri. Begitupun 2 orang saudara perempuan sekandung, mereka tetap menuntut 2/3 yang menjadi hak waris keduanya. Menghadapi hal demikian, Umar pun berkata, sungguh aku tidak mengerti siapakah di antara kalian yang harus didahulukan dan siapa yang diakhirkan. Sebab bila berikan hak suami, pastilah saudara perempuan sekandung pewaris akan dirugikan karena berkurang pembagiannya. Begitu juga sebaliknya, bila aku berikan terlebih dahulu hak ke saudara perempuan sekandung pewaris, berkuranglah bagian suami. Umar kemudian mengajukan persoalan ini kepada para sahabat Rasulullah SAW. Di antara mereka ada Abbas bin Abdul Muthalib dan Zaid bin Thabit mengusulkan kepada Umar agar menggunakan metode aul. Umar menerima anjuran tersebut dan berkata, tambahkanlah hak para ashabul furud akan fardahnya. Para sahabat menyepakati langkah tersebut dan menjadilah hukum tentang aul penambahan fard ini sebagai keputusan yang disepakati sebagai besar sahabat Nabi SAW, kecuali Ibnu Abbas yang tidak menyetujui adanya aul ini. Maka jumhur ulama menetapkan masalah haul ini karena tidak ada ketentuan dalam nas yang mengatur tentang pengutamaan ashabul furud yang satu atas yang lainnya. Begitu pula tidak ada ketentuan yang membedakan mereka karena harta warisan terdapat kelebihan atau kekurangan. Dan apabila ahli waris yang didahulukan dan mengorbankan ahli waris yang lainnya, berarti menetapkan hukum baru. Kemudian Rasulullah SAW juga memerintahkan dalam sabda beliau, berikanlah bagian-bagian tertentu kepada yang berhak menerimanya. Maka masalah aul adalah masalah ijtihadiyah yang kondisional sifatnya. Nilai-nilai keadilan di dalamnya tentu tergantung siapa yang bagaimana melihatnya. Namun demikian, akan lebih adil jika dalam penyelesaian semacam ini tidak terjadi pemberian hak kepada ahli waris dengan cara mengorbankan ahli waris lainnya. Oleh karena itu, cara yang terbaik adalah dengan cara aul agar masing-masing ahli waris yang dikurangi secara proporsional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Amelia. NIM saya 20 11 30 190. Saya berasal dari kelas 3 EHES. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri 2. C. Pembagian yang tidak dapat diaulkan. Pembagi yang tidak dapat diaulkan ada 4, yaitu 2, 3, 4, dan 8. Contoh pembagi 2. Seseorang wafat dan meninggalkan suami serta seorang saudara perempuan sekandung, maka pembagiannya sebagai berikut. Bagian suami setengah dan bagian saudara perempuan sekandung setengah. Dalam hal ini pembagiannya adalah 2. Maka dalam masalah ini tidak dapat menggunakan aul. Contoh pembagi 3.
seseorang wafat dan meninggalkan ayah dan ibu, maka pembagiannya sebagai berikut. Ibu mendapat 1/3 bagian dan sisanya menjadi bagian ayah. Dalam contoh ini, pembagiannya adalah 3. Maka dalam masalah ini tidak dapat menggunakan aul. Contoh pembagi 4. Seseorang wafat dan meninggalkan istri, saudara laki-laki sekandung, dan saudara perempuan sekandung. Maka pembagiannya sebagai berikut. Bagian istri 1/4, sedangkan sisanya yakni 3/4 dibagi 2 antara saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung, dengan ketentuan bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Dalam hal ini, pembagiannya adalah 4, maka dalam masalah ini tidak dapat menggunakan aul. Contoh pembagi 8. Seseorang wafat dan meninggalkan seorang istri, anak perempuan, dan saudara perempuan sekandung. Maka pembagiannya sebagai berikut. Pembagiannya dari 8. Bagian istri 1/8 berarti 1 bagian. Anak setengah berarti 4 bagian. Sedangkan saudara perempuan sekandung menerima sisanya, yakni 3/8. Maka dalam masalah ini tidak dapat menggunakan aul. Kesimpulannya, ketika diketahui jumlah seluruh bagian ahli waris, di mana nilai pembagiannya lebih besar atau sama dengan pembagiannya, maka di sana tidak perlu menggunakan metode aul. Metode aul digunakan jika nilai pembagiannya lebih kecil dari pembilangnya. D. Pembagian yang dapat diaulkan. Angka-angka pembagi yang dapat diaulkan ialah 6, 12, dan 24. Namun, ketiga pembagi itu masing-masing berbeda dan mempunyai sifat tersendiri. Pembagi 6 hanya dapat diaulkan atau dinaikkan menjadi 7, 8, 9, atau 10. Lebih dari angka itu tidak bisa, berarti pembagi 6 hanya dapat dinaikkan hingga 4 kali saja. Kemudian pembagi 12 hanya dapat dinaikkan menjadi 13, 15, atau 17. Lebih dari itu tidak bisa, maka pembagi 12 hanya dapat diaulkan maksimum 3 kali saja, sedangkan pembagi 24 hanya dapat diaulkan ke angka 27 saja, dan itu pun hanya pada satu masalah faraid yang memang masyhur di kalangan ulama faraid dengan sebutan masalah al-ambariyah. Contoh pembagi 6 diaulkan ke 7. Seseorang wafat dan meninggalkan suami, saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan seibu, maka pembagiannya sebagai berikut. Pembagiannya dari 6, bagian suami setengah berarti 3, bagian saudara perempuan sekandung setengah berarti 3. Sedangkan bagian saudara perempuan seibu 1/6 berarti 1 bagian. Dengan demikian, jumlah bagiannya telah melebihi jumlah pembagi, yaitu 7/6. Oleh karena itu, pembagi 6 dinaikkan menjadi 7. Contoh pembagi 6 diaulkan ke 8. Seseorang wafat dan meninggalkan suami, ibu, saudara perempuan sekandung, dan seseorang saudara perempuan seibu. Maka pembagiannya seperti berikut. Pembagiannya dari 6, bagian suami setengah berarti 3, ibu 1/6 berarti 1 bagian, saudara perempuan sekandung 1/2 berarti 3, sedangkan saudara perempuan seibu 1/6 berarti 1 bagian. Dengan demikian, bagiannya telah melebihi jumlah pembagi, yaitu 86. Oleh karena itu, pembagi 6 dinaikkan menjadi 8. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai pada akhir pembahasan. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab yang akan disampaikan di WhatsApp group. Terima kasih sebelumnya telah menonton video ini. Oke, langsung saja kita ke WhatsApp group untuk sesi pertanyaan. Cus.